untuk tingkat DPRD Provinsi Kepri ada 604 daftar calon sementara kita umumkan dari 18 partai politik. Dan hari ini tahapannya adalah, atau tepatnya adalah subtahapannya itu adalah menyampaikan tanggapan masyarakat itu kepada partai politik. Dan nanti kami akan tunggu respon dari partai politik yang sudah mendapatkan tanggapan masyarakat itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September. Pemenuhan persyaratan yang harus dilakukan oleh partai politik terhadap calon, dan ini kita sudah lakukan upaya pencegahan dengan menghimbau semua pihak, baik itu peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Dan selanjutnya kami juga melakukan pengawasan melekat. Sehingga kalau berbicara tentang kualitas tentu berpulang kepada masyarakat yang menilai. Nah kalau kami sekali lagi, pertama yang saya ingin sampaikan adalah kita bersyukur KPU Provinsi Kepri dengan Bawaslu Provinsi Kepri ini selalu bersama-sama ketika mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Bang Indrawan dulu, Bang Indrawan, mengenai pelaporan masyarakat kemarin, pengaduan. Sekarang prosesnya sampai di mana? Bisa dijelaskan? Iya, mungkin saya akan mulai dari berapa total yang kami umumkan. Ya. Untuk tingkat DPRD Provinsi Kepri ada 604 daftar calon sementara kita umumkan dari 18 partai politik. Dan hari ini tahapannya adalah, atau tepatnya adalah subtahapannya itu adalah menyampaikan tanggapan masyarakat itu kepada partai politik. Dan nanti kami akan tunggu respon dari partai politik yang sudah mendapatkan tanggapan masyarakat itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September. Kemudian tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 September kami akan menetapkan status dari calon itu, apakah memang hasil klarifikasi dari partai itu menjadi juga bahan pertimbangan untuk kami putuskan apakah menjadi MS atau TMS. Yang kemudian tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 kami akan menyampaikan kepada partai politik hasil dari pleno kami untuk bisa menyiapkan calon pengganti. Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 September kemudian partai politik bisa melakukan pergantian terhadap calon yang kami nyatakan tidak memenuhi syarat hasil dari klarifikasi dan tanggapan masyarakat itu. Dan kemudian nanti kami verifikasi lagi karena calon pengganti ini harus memenuhi syarat semua sesuai dengan yang diatur di peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Jadi itu tahapannya Bang Agus, yang kemudian nanti sudah mulai masuk ke rancangan DCT sekitar awal Oktober. Kira-kira begitu. Ya. Laporan yang sudah ada berapa? Memang betul tadi sudah disampaikan bahwa di Provinsi Kepri sendiri ada 10 masyarakat yang melapor tetapi untuk satu nama. Satu nama? Satu nama. Begitu juga di Karimun ada 2 laporan untuk satu nama. Kemudian di Lingga itu ada 5 laporan untuk 5 nama. Di Bintan ada 1 laporan untuk 1 nama. Kemudian Anambas 1 laporan untuk 1 nama. Yang tidak ada laporan atau tidak ada tanggapan masyarakat sama sekali itu ada di Natuna dan Tanjung Pinang. Dan ini juga kami sampaikan bahwa di Bintan, kemudian Lingga dan di Batam, tanggapan masyarakat itu berasal dari Bawaslu. Karena kemudian ada surat dari Bawaslu, maka kami masukkan menjadi tanggapan masyarakat untuk seperti tadi saya sampaikan direspon oleh partai politik terkait dengan tanggapan itu. Kebanyakan rata-rata mereka yang melaporkan dalam konteks apa ini? Pertama terkait dengan status keanggotaan. Status keanggotaan apakah sudah pindah atau belum dari partai sebelumnya. Kemudian terkait dengan status pekerjaan. Apakah sudah ada pengunduran diri ketika berstatus misalnya PNS, pegawai BUMN, BUMD dan seterusnya sebagaimana diatur di peraturan KPU juga.
Dan ketiga adalah terkait dengan status, ya rata-rata sebenarnya status pekerjaan sih. Status pekerjaan ya. Status pekerjaan dan juga terkait dengan masa tenggang atas kasus pidana sebelumnya yang dalam persyaratan itu jika ancamannya di atas 5 tahun maka si calon ini harus punya jeda 5 tahun sejak keluar dari lembaga pemasyarakatan baru bisa melakukan pencalonan. Baik, tadi belum dijelaskan Bang mengenai sejauh mana laporan masyarakat itu bisa mempengaruhi pencalonan. Apakah bisa sampai membatalkan pencalonan atau tidak? Iya. Dan tanggapan masyarakat ini sebenarnya kan salah satu dari filter ya. Ya. Karena filter pertama itu dari partai politik sendiri. Bahwa partai politik memiliki filter sebelum memasukkan seluruh berkas kepada KPU melalui sistem yaitu silon. Dan tanggapan masyarakat ini adalah filter berikutnya untuk mendapatkan respon dan informasi lebih lanjut dari masyarakat. Apakah dari 604 nama yang misalnya di level DPRD provinsi itu ada informasi yang lain yang memang belum terungkap atau belum kami ketahui. Karena KPU sendiri bekerja berdasarkan dari data yang masuk melalui silon. Dan di situ misalnya juga menyangkut soal apakah seseorang itu misalnya terkait dengan status pekerjaannya sudah melakukan centang. Karena dalam sistem itu begitu dia mencentang bahwa dia ini adalah apakah PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD dan seterusnya, maka sistem itu akan meminta surat pengunduran dirinya. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak mencentang, maka dia tidak muncul. Padahal dipersyaratkan harus mengundurkan diri. Misalnya, nah ini yang kemudian direspon oleh masyarakat bahwa jumlah yang ada hari ini itulah fenomena yang ada bahwa masyarakat meresponnya jumlahnya seperti yang disampaikan oleh Bang Agus. Iya. Tapi kecil sekali ya laporan ya. Kalau dilihat dari jumlah ya, dari jumlah dan ya, misalnya kalau lihat dari jumlah ya itu yang terjadi karena memang kami mengumumkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan kemudian diatur lebih jelas di peraturan KPU bahwa pengumuman ini dilaksanakan di media cetak dan elektronik. Ya. Pengertian media elektronik itu adalah TV dan radio atau radio. Dan kami melapis juga dengan mencantumkan atau mengumumkan di website resmi KPU sehingga dengan demikian masyarakat mungkin yang sehari ini sudah punya smartphone semua, gadget semua itu bisa mengakses. Kalau media cetak kalau tidak dapat koran hari itu barangkali tidak dapat. Dan media cetak itu kami umumkan selama 5 hari berturut-turut di 3 media cetak yang terbit di Kepulauan Riau. Ya. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Febri. Dari Bawaslu sendiri perannya seperti apa, Bang? Ya, baik. Terima kasih. Pertama, dari Bawaslu sendiri memang kita memiliki peran penting sesuai diatur di Undang-Undang Pemilu. Kita melakukan pengawasan dan ini sudah kita lakukan di dalam proses mulai dari awal tahapan pencalonan. Kita sudah melakukan pengawasan melekat kepada KPU karena memang ada aturan yang harus dilakukan oleh KPU, itu harus taat terhadap prosedur, mekanisme, dan tata caranya. Dan kita juga sudah menyampaikan hasil pertama kita melakukan pencegahan dengan menyurati KPU dan partai politik mengingatkan, ya, karena sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Indrawan tadi, ada waktu-waktu yang harus dilakukan oleh partai politik baik itu dalam proses pencalonan, terus ada verifikasi yang dilakukan oleh partai politik oleh KPU dan juga ada proses pemenuhan persyaratan yang harus dilakukan oleh partai politik terhadap calon. Dan ini kita sudah lakukan upaya pencegahan dengan menghimbau semua pihak baik itu peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Dan selanjutnya kami juga melakukan pengawasan melekat. Jadi kita melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan juga memastikan keabsahan. Dan dalam proses seperti yang disampaikan oleh Pak Indrawan tadi memang benar, ada 3 saran perbaikan kurang lebih ya, surat yang disampaikan oleh Bawaslu, baik itu dari Bawaslu Bintan, Bawaslu Lingga, dan Bawaslu Batam. Nah ini memang kami juga melakukan upaya pengawasan itu tidak hanya di kantor KPU saja.
kita coba juga untuk memastikan terkait dengan narapidana. Ini kita bisa akses dari sistem SIPP yang dimiliki oleh pengadilan. Apakah muncul ketika tadi seorang calon yang tidak mungkin melampirkan bahwasanya yang bersangkutan adalah mantan narapidana, tidak melakukan klik, ya, tapi di dalam sistem SIPP muncul yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Kita lakukan pengecekan terhadap data tersebut, menyamakan datanya, dan kita lakukan proses investigasi ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dan ini kita sampaikan kepada KPU. Begitu juga ada laporan-laporan lain yang disampaikan justru kepada Bawaslu. Karena kita juga menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan adanya dari daftar calon yang telah diumumkan oleh KPU, menemukan adanya calon yang masih berstatus RT/RW atau pegawai BUMD, BUMN. Ini silahkan sampaikan tanggapan masyarakatnya kepada KPU atau kepada Bawaslu. Nanti Bawaslu juga bisa menyampaikan itu kepada KPU untuk dapat dipastikan kembali terkait dengan persyaratan. Dan juga ada ASN. Nah, ini juga ASN, apakah yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri? Ya, jadi terkait dengan persyaratan mutlak yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi kepada KPU, kita pastikan dan kita sampaikan. Tetapi ketika ada seorang calon yang justru mungkin tidak menjadi persyaratan mutlak di KPU, tetapi ada aturan lain yang dilanggar oleh yang bersangkutan, kita akan tidak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu. Ya, kalau nggak salah ada 2 ya di sini yang mantan narapidana terkait kasus korupsi. Ya, terus yang dilaporkan dari Bawaslu tadi, kira-kira poin yang mana? Dari pekerjaan atau apa? Kan memberikan surat ke Bawaslu. Ya, yang disampaikan oleh Bawaslu ada terkait dengan status pekerjaan yang masih berstatus pegawai BUMN atau BUMD, ada juga yang berstatus masih RT/RW, ya, atau ada juga yang kepala desa misalnya. Nah, ini juga menjadi laporan kami atau penyampaian kami kepada KPU. Yang satu lagi terakhir adalah terkait dengan status narapidana. Nah, ini terkait dengan masa jeda. Ya. Kalau kita lihat di putusan MK tahun 2022 nomor 87 kalau nggak salah saya, itu diatur calon yang ingin maju menjadi calon legislatif itu harus jeda apabila memang ancaman pidana di atas 5 tahun. Nah, ini yang perlu kita pastikan, jangan sampai yang bersangkutan itu belum selesai masa jedanya. Nah, ini yang kita pastikan. Ya, kalau dari KPU tadi kan sudah ditutup tanggal 28. Setelah itu apakah masih bisa memberikan masukan atau? Dari Bawaslu sendiri sebenarnya begini, di dalam proses tanggapan masyarakat kami sudah menyampaikan itu. Ya. Tetapi ketika nanti di dalam perjalanan kita masih menemukan adanya status-status yang tidak memenuhi syarat ataupun mungkin melanggar ketentuan, kita akan tindak lanjuti menjadi temuan yang nantinya kita akan sampaikan dalam bentuk saran perbaikan kepada KPU. Dan ini juga terkait dengan administrasi. Jadi nanti KPU bisa menindaklanjuti berdasarkan saran perbaikan ataupun proses penanganan pelanggaran yang kita lakukan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan diskusinya, ada tayangan video kita mengenai tanggapan komentar-komentar warga mengenai calon legislatif. Memang mungkin tidak mewakili, tapi ada beberapa warga. Mungkin bisa ditampilkan. Kenal tak dengan nama-nama caleg tahun 2024? Tak kenal sama sekali. Tak kenal sama sekali. Cuma kalau harapannya untuk caleg dewan-dewan kita nih seperti apa, Pak? Fotonya alat ni alat tangkap je juga. Alat tangkap pancing loh ya. Tangkap pancing. Alat tangkap pancing. Pak kan pegiat seni juga, Pak. Apa yang kurang dari tari-tari kita? Itu yang kurang. Tari itu tidak kurang, cuma alat dia, gendangnya. Jadi pengennya caleg-caleg nih bisa alat-alat musik lah. Bisa ngembangkan budaya seni kita, Pak. Kakak ada kenal caleg yang akan maju 2024 nggak? Caleg ya? Ada. Siapa aja tuh, Kak? Ada Mangihut Raja Guguh. Oke. Lalu siapa ya? Ada Ubah ya, Ubah. Lalu Kak, apa sih Kak harapan Kakak untuk mereka? Harapan saya semoga mereka bisa menyuarakan suara-suara rakyat untuk kedepannya. Oke, terima kasih Kakak. Ada beberapa lah yang itu yang saya kenal. Siapa aja Kak? Yang dari kota itu ada Bapak Mangihut Raja Guguh,
Terus yang Kepri itu ada Bapak Insinyur Wirya Putra Sarsilalahi. Harapan kakak apa untuk mereka, Kak? Harapan saya buat para caleg yang mau naik di tahun 2024 ini, harapannya supaya mereka mau memang betul-betul jujur bekerja untuk menyampaikan aspirasi daripada masyarakat di sana. Jadi jangan hanya janji-janji buat para caleg ke depannya. Ibu kenal nggak sama nama-nama caleg untuk tingkat DPRD Kabupaten Natuna? Kalau untuk daerah lain, saya tidak berapa kenal. Tapi kalau untuk daerah saya sendiri, Natuna maksudnya Midai. Itu ada Pak Man sama Pak Yudi. Pak Yudi, artinya udah kenal ya, udah kenal Ada yang beberapa ya. Kenal, ada yang beberapa daerah lain, cuman nggak kenal secara itu karena orang-orang ini sering di sini, jadi saya tahunya di sini. Apakah abang tahu nama caleg yang ikut pemilu di tahun 2024 mendatang? Oh, saya tahu bang. Cuman saya tahunya cuma sebatas di kayak baliho-baliho di jalan gitu bang. Caleg-caleg hanya beberapa sih. Tapi nggak ada intens atau komunikasi pribadi gitu sih. Cuman tahu-tahu gitu aja. Cuman saya tahu siapa caleg-calegnya aja. Apa keinginan abang ke dewan terpilih nantinya bang? Ya untuk sampai saat ini ya sebagai dewan terpilih nanti, semoga aja dewan-dewan ini semakin sering lah bang terjun ke lapangan, melihat keluh kesah atau mendengar keluh kesah masyarakat langsung gitu. Karena ya sampai saat ini minim sih, jarang juga saya lihat dewan-dewan di Bintan ini lah turun ke lapangan untuk mencari solusi atau mencari problem-problem yang ada di masyarakat. Itulah sedikit video dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Saya ke Bang Anto 2. Apa tanggapan Bang? Kira-kira apakah pelaporan tadi juga bisa menyaring menjadi caleg-caleg yang berkualitas, paling tidak sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh warga? Ya, baik. Terima kasih kesempatan. Tentu ini salah satu usaha negara ya, melalui KPU untuk melakukan undang-undang bagaimana menyaring para wakil-wakil rakyat di DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Dan saya pikir ini hal yang baik sekali. Tadi dari Ketua KPU menceritakan beberapa laporan masyarakat dan juga pengawasan dari Bawaslu. Tentu harapan kita bahwa bagaimana anggota-anggota DPR ke depan bisa kita dapatkan anggota yang qualified, yang baik, yang bisa berjuang untuk rakyat. Saya kira tadi tanggapan masyarakat beragam ya, ada yang tahu, ada juga tadi apakah itu endorse atau tidak gitu. Ya, tapi itulah masyarakat. Saya sendiri kalau turun ke masyarakat memang selalu berkeluh kesah kepada kita. Kadang-kadang mereka sudah antipati dengan ketika mendengar caleg, caleg lagi kan gitu. Nah, ini harus yang kita perbaiki ke depan. Bagaimana para anggota dewan ini ke depan berarti benar-benar dicintai oleh masyarakat. Nah, itu harapan kita, dan sehingga juga ke depan anggota DPR yang berkualitas itu, yang dipilih masyarakat, benar-benar bisa memperhatikan masyarakat. Nah, tentu ini tugas kita semua, partai-partai, bagaimana menseleksi caleg-caleg kita. Nah, karena kami baru, tentu kami belum bisa berbicara banyak mengenai bagaimana kualitas-kualitas caleg. Tapi yang pasti yang kami tahu di lapangan bahwa sangat buruk cerita-cerita anggota-anggota dewan kita di masyarakat, di mata masyarakat. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan melalui penjaringan ini, ya, karena menurut saya bukan hanya mengenai koruptor, bukan hanya mengenai
tadi yang masih kerja atau RT, bukan hanya itu sebenarnya, tapi esensinya adalah yang paling penting bahwa bagaimana caleg-caleg itu bisa berkualitas kan itu, sehingga ke depan bisa membuat perda dan lain sebagainya, bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah. Nah, ini harapan kita ke depan. Jadi jangan hanya ada istilah ini, datang duduk kan begitu. Nah, harapan kita begitu. Ya. Nah, ya. Kalau dari PSI sistem pemilihan jago-jagonya seperti apa? Ya, tentu kan kita kemarin kita membuka pendaftaran secara terbuka, ya, membuka pendaftaran secara terbuka, dan alhamdulillah puji Tuhan lumayan banyak mendaftar. Ya, contoh di tingkat Batam saja, ya di tingkat Batam saja, Dapil 1 itu kemarin yang mendaftar sekitar 25 lebih. Nah, kita melakukan penjaringan, kita melakukan seleksi, maka kita tentukanlah caleg-caleg itu. Dan alhamdulillah di Dapil 1 itu, ya, kita penuh semua calegnya. Nah, itu. Jadi kita udah melakukan itu, dan kita selalu melakukan bimbingan kepada mereka. Nah, itu. Ya, baik. Berarti kalau tadi yang disampaikan Pak Anto, hasil tinjauan di lapangan, keluh kesah warga tentang kualitas dari caleg-caleg ataupun yang sangat buruk tadi disampaikan, itu poin kesalahannya di mana sebenarnya? Pada perekrutan calegnya atau di mananya sebenarnya? Kalau menurut Bang Anto? Ya, saya kira yang pertama sistem perekrutan calegnya, kan gitu. Kemudian juga kualitas daripada caleg itu sendiri, personnya kan itu. Nah, itu. Nah, karena itu fakta yang kita temukan di lapangan. Ya, mungkin Mas bisa dengar juga di lapangan. Nah, bagaimana ketika kita turun ke lapangan sosialisasi, ya mereka sudah sangat antipati ketika kita berbicara mengenai caleg, pemilu lagi, pileg lagi, kan gitu. Ya. Nah, malah nggak ada perubahan, kan gitu. Nah, hal-hal ini yang kita dapatkan di lapangan. Nah, itu. Baik, terima kasih. Rasanya harus ke Pak Asmin Patros dulu yang sudah duduk. Silakan, Bang. Ya, saya kira kalau ada persepsi bahwa anggota dewan itu kinerjanya buruk, kemudian pencitraannya lebih banyak sisi negatifnya, memang itulah yang terjadi seperti yang sampaikan saudara Anton Duha. Sekalipun kalau di DPRD provinsi itu kan ada 45 orang yang dari background partai politik yang beda, dengan disiplin ilmu yang dikuasai juga berbeda-beda. Sehingga kalau berbicara tentang kualitas tentu berpulang kepada masyarakat yang menilai. Nah, kalau kami sekali lagi, pertama yang saya ingin sampaikan adalah kita bersyukur KPU Provinsi Kepri dengan Bawaslu Provinsi Kepri ini selalu bersama-sama ketika mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Kita lihat pada saat pendaftaran kami juga diterima KPU didampingi oleh Bawaslu. Pada saat mengumumkan hal-hal yang strategis, KPU juga mengundang pihak Bawaslu. Nah, sebetulnya kata kuncinya ini Mas Agus adalah juga di penyelenggara. Kalau penyelenggaranya baik, penyelenggaranya tertib, maka peserta nggak punya alasan untuk aneh-aneh gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah memang kemarin ini kenapa penyusunan caleg di masing-masing partai itu quote and quote ada sedikit terkendala, karena masih kita ini setiap pemilu itu aturan mainnya suka berubah-berubah. Kemarin ini sebelum penyusunan caleg kan masih ada opsi proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Dan itu sangat mengganggu kami di partai politik. Karena banyak yang wait and see. Kalau tertutup, ngapain kami ikut? Karena nomor 1, 2, 3 yang ada peluang. Yang 4 dan seterusnya nggak ada peluang. Apalagi di dapil-dapil tertentu yang mohon maaf yang duduk di situ dedengkot partai gitu. Juga mungkin dari unsur KSB misalnya. Sehingga waktu itu kami memang sedikit terkendala. Sekalipun mohon maaf kalau di Partai Golkar memang
pengkaderannya kami kan sudah alhamdulillah sudah jalan karena kita kan sudah menjadi peserta pemilu yang cukup lama ya. Namun tetap saja kalau menurut saya bahwa kalau dikaitkan dengan tema diskusi kita hari ini bahwa apakah tanggapan masyarakat ini akan memperbaiki, meningkatkan mutu daripada calon legislatif? Menurut saya iya. Karena apa? Karena tentu partai politik juga punya keterbatasan. Mungkin potret yang kami berikan tidak seluruhnya yang kami dapat ada dari masyarakat yang bisa memberikan masukan. Nah, hanya saja memang kalau kita tadi dengar dari Ketua KPU Provinsi Kepri, memang tanggapannya tidak terlalu banyak dan adapun tanggapannya pun itu menuju kepada orang tertentu gitu. Jadi sekali lagi kami dari Partai Golkar tentu bersyukur bahwa mudah-mudahan caleg-caleg yang kami ajukan di 7 kabupaten kota dan provinsi, insya Allah semua tidak mendapatkan hal-hal yang sampai nanti ujung-ujungnya harus kita ganti gitu loh. Jadi Pak Ketua KPU dan dari Bawaslu tentu kalau tanggapan ini sampai mengganggu keabsahan daripada persyaratan pencalonan, tentu ini kan masih ada proses yang bisa digugurkan, tetapi kita masih ada satu tahapan yaitu dari DCS ke DCT. Kami alhamdulillah dari 7 kabupaten kota plus provinsi, kami cuma ada satu saja yang harus kami lakukan perbaikan. Selebihnya alhamdulillah semua sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan MS memenuhi syarat. Ya. Saya kira itu. Kalau dari Golkar Bang, itu pemilihan calegnya itu mempertimbangkan unsur-unsur moralitas segala macamnya enggak atau dalam? Oh iya. Ya. Jadi pasti itu juga jadi salah satu ukuran. Ya. Kalau kami di Golkar itu 90% itu menggunakan pola pengkaderan. 10% itu ada namanya pola rekrutmen strategis. Yaitu misalnya pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, atau ada orang-orang tertentu yang punya istilahnya keahlian dan pengaruh cukup besar di masyarakat, itu bisa kita rekrut. Itu yang 10% yang pola rekrutmen strategis. Tetapi umumnya kalau di Golkar itu pengkaderan. Jadi yang pernah jadi ketua kelurahan, naik jadi ketua kecamatan, dari ketua kecamatan dia mungkin berproses menjadi bakal caleg. Kemarin mungkin 2019 tahapannya baru istilahnya ikut-ikutan, tapi di 2024 ini sudah terjun all out. Jadi beberapa ketua kecamatan kami ini akan terjun menjadi calon legislatif unggulan di masing-masing dapil, baik di Kota Batam maupun di 6 kabupaten kota lainnya. Baik, terima kasih Bang. Saya ke Bang Amsakar. Meski tidak nyalek, tapi punya legitimasi untuk menentukan. Silakan. Ya, pertama saya ingin memberikan penekanan bahwa topik kita hari ini pengaduan JCS, daftar calon sementara, ampuhkah saring caleg berkualitas. Nah, ada banyak jawaban yang mungkin bisa kita berikan terhadap substansi dari pertanyaan itu. Tetapi saya mau mengatakan untuk mendapatkan caleg yang berkualitas ini memang diperlukan berbagai langkah bersama. Dalam konteks partai seperti yang tadi Pak Asmin sudah sampaikan, lu KPU sampaikan, yang menyeleksi awal ya untuk mendapatkan caleg yang berkualitas itu. Apa yang dilakukan oleh KPU 19 Agustus sampai 28 Agustus ini adalah bentuk bagaimana mengikutsertakan partisipasi publik atas calon yang sudah diajukan oleh partai politik. Itu satu. Yang kedua, kalau melihat dari respon pasarnya, nah, saya kira harga saham ini biasa-biasa saja.
karena hanya 10 orang di lingkup provinsi dan khusus Kota Batam hanya 1 orang. Itu bermakna bahwa barangkali atensi publik terhadap pemilu legislatif ini sudah berstandar ala kadar saja. Satu. Yang kedua, barangkali antusiasme untuk mengikuti kontestasi politik pileg terutama ini sudah berada tataran yang sangat rendah. Tapi bisa jadi yang ketiga karena memang rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik itu sudah sesuai standarnya. Sehingga figur yang muncul adalah mereka yang relatif sudah tidak ada persoalan. Nah ini yang ada banyak kemungkinan atas jumlah yang 10-an di tingkat provinsi dan 1 orang di tingkat Kota Batam. Saya hanya berbicara konteks Batam nih. Nah khusus untuk Partai Nasdem, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, alhamdulillah memang tahapan proses pengkaderan yang seperti Pak Asmin sampaikan tadi itu memang kita juga lakukan. Terus saja rapat-rapat sifatnya konsolidasi di tingkat DPC, DPRT sampai di tingkat DPD dan DPW ini terus berjalan. Sehingga pada tahap awal untuk rekrutmen itu kita sudah sampaikan ke pengurus di tingkat kecamatan, DPC istilah kami di Nasdem. Silakan Anda komunikasikan soal pencalonan anggota legislatif yang akan disiapkan oleh Partai Nasdem. Semua orang boleh maju, semua orang boleh berkompetisi, tapi prinsip utamanya adalah kader-kader di internal. Alhamdulillah, saat itu dari 50 orang yang kita perlukan untuk tingkat Kota Batam, Pak Asmin, itu ada 62 orang yang mendaftar. Ada 62 orang yang mendaftar, lalu kita harus tereliminasi 12 nama. Alhamdulillah calon-calon ini menurut saya, menurut tim kita ya adalah calon-calon yang memang cukup kredibel untuk menyuarakan aspirasi warga. Nah barangkali itu juga sebabnya alhamdulillah di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, kabupaten tidak adalah persoalan di antara calon-calon yang diajukan oleh Partai Nasdem. Nah tapi di atas semuanya saya melalui forum ini juga ingin menyampaikan bahwa partisipasi publik atas figur yang nanti kita harapkan menjadi penyambung aspirasi kita ini, bagi kami selaku partai politik ini sangat mengharapkan itu. Kita ya Pak Asmin, kami semua butuh karena tidak sama kacamata partai dengan kacamata publik, kacamata masyarakat. Nah kita tentu saja berharap ada keselarasan antara apa yang diajukan oleh partai politik dengan apa yang dikehendaki oleh warga Batam. Saya kira itu. Ya. Waktu 10 hari yang diberikan itu sebenarnya cukup enggak untuk masyarakat memberikan tanggapan? Ya. Kalau berbicara soal waktu sebenarnya relatif. Tapi 10 hari sudah waktu yang cukup lama. Menurut saya, walaupun 10 hari itu sudah ada sejumlah pengaduan, last minute-nya nanti pada saat mau ditetapkan daftar calon tetap, partai politik tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan bongkar pasang bila mana di last minute nanti ada di antara caleg-caleg kita ini, ya Pak, tolong saya dikoreksi kalau salah, di antara caleg-caleg kita ini yang kemudian bermasalah itu. Nah, tetap juga partai politik mempunyai hak untuk melakukan bongkar pasang lah bila mana memang caleg kita ini dianggap dianggap masih bermasalah. Nah jadi soal waktu 10 hari yang secara formal sudah diamanahkan oleh regulasi, sudah dijalankan oleh KPU dan sudah direspon oleh masyarakat. Nah gambaran saya sangat dimungkinkan bahwa waktu 10 hari itu cukup, tetapi masyarakat memang barangkali tidak begitu antusias ya untuk ini kerja kita semua lah. Makanya kami juga berterima kasih kepada Tribun yang sudah menginisiasi acara ini karena pertemuan kita, agenda hari ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik terhadap semua kita. Kami di partai
dan mendapatkan informasi juga dari KPU dan Bawaslu, dan saya yakin publik yang mendengar ini juga mendapatkan masukan. Jangan-jangan ada di antara mereka sebenarnya saya mau kasih masukan nih untuk caleg nomor 5 ini. Misal, bukan karena Partai Nasdem nomor 5 Pak Asmin ya. Untuk caleg nomor 5 ini saya mau kasih masukan sebenarnya. Tapi rupanya tenggat waktunya sudah habis. Saya kira tidak masalah mau diajukan ke partai politik setelah hari resminya itu ditutup oleh KPU. Gitu barangkali Pak Agus. Ya, ada menarik tadi yang partai masih bisa bongkar pasang. Nah, kira-kira di Nasdem sendiri, kriteria apa yang bisa membuat pada last minute nanti akan membongkar pasang caleg-caleg yang sudah didaftarkan atau diumumkan di DJS? Ya. Yang pertama persoalan hukum. Persoalan hukum ya. Persoalan hukum, dan menurut saya standarnya di seluruh partai politik. Ya. Misal menjelang saat H-1 sebelum JTT, daftar calon tetap JCT, tiba-tiba ada satu atau ada persoalan hukum dengan caleg kita. Nah, yang kedua, kalau di Nasdem itu 3 hal ya. Kalau berkaitan dengan hukum itu yang tidak ada kata maaf. Yang pertama soal korupsi, yang kedua soal narkoba, yang ketiga soal kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Kalau 3 hal ini baru menjadi sebuah informasi aja, dan misalnya sudah dirilis oleh aparat keamanan, nih tiada maaf bagimu. Nah, soal inkrah atau tidak sebuah keputusan itu nanti itu, tapi kalau sudah menyangkut 3 ini salah satu di antara yang bisa menganulir ya. Yang lain tentu saja nanti kalau ada masukan dari masyarakat. Ya rupanya calon yang kita ini ada praktek korupsi yang dilakukan, kalau memang dia penyelenggara negara atau pejabat negara, atau ada perbuatan yang berkaitan dengan moral yang memang tidak sesuai dengan standar kepatutan. Nah, saya pikir itu masih mungkin ya dilakukan bongkar pasang, walaupun saya yakin selain dari persoalan hukum, kalau kami di Nasdem kayaknya ini udah selesai, udah final ini. Mungkin itu. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Tribuners, kita masih akan melanjutkan diskusi kita, tetapi setelah jeda berikut ini. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai